sebagai psikolog klinis, saya Asis Sukti sebagai bidan, saya Erika Setenisi sebagai dokter spesialis jiwa, Saya Ivana Chandra sebagai kader. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Pak Lurah yang sudah memberikan izin kepada saya selaku bidan desa. Kali ini kita akan berdiskusi tentang kasus yang sedang terjadi di desa kami tercinta ini. Ya, kebetulan nanti kita di sini ada narasumber ya dari psikologi klinis, juga ada narasumber kita yaitu dokter spesialis jiwa. Ya, di sini kita kan ada pertemuan kader nih. Kemarin ada kasus katanya Bu Ivana di RT Panjenengan, ada laporan kasus yang memang membuat kita itu cukup miris ya di zaman yang sekarang modern, yang seharusnya kita memang sudah up to date dengan para tetangga, dengan warga sekitar, tapi malah kita masih terjadi kecolongan juga. Ya, monggo untuk Bu Kader boleh cerita yang kemarin Panjenengan ceritakan ke saya. Nanti kita di sini akan membedah kasus tersebut ya. Ya, monggo Bu Ivana. Jadi begini, di RT saya kebetulan ada seorang remaja yang mengalami keterbatasan mental. Itu umur berapa Mbak remajanya Mbak? Sekitar 20 tahun. Iya, terus tetapi sekarang kan hamil, cuma hamilannya itu karena adanya pemerkosaan, kasus pemerkosaan. Nah, terus itu tindakan atau tanggapan dari dokter spesialis dan dokter spesialis jiwa itu bagaimana ya? Oke ya. Jadi ini kasusnya adalah disabilitas ya. Cuman pas kebetulan itu di rumah waktu terjadi pemerkosaannya itu orang tuanya nggak ada di rumah. Kebetulan orang tuanya itu lagi ke pasar. Oh, lagi ke pasar. Nah, sekarang kamu udah hamil berapa bulan? Iya, 4 bulanan. 4 bulanan. Kondisinya bagaimana sekarang? Di rumah terus, mengurung diri atau bagaimana? Iya, jarang berinteraksi dengan tetangga lain gitu. Iya, karena memang itu ya, jadi kayak minder kayak gitu. Terus sering uring-uringan nggak? Sempat mengumpul-kumpul diri sendiri atau gimana? Sempat ingin menggugurkan kandungannya sih. Oh gitu. Jadi memang nanti ini termasuk kasus yang berat ya, Bu Dokter ya, Bu Eka. Ya, jadi kita sebagai tenaga kesehatan nanti, terutama saya sebagai bidan, tetap nanti saya akan datang ke kemarin sudah sempat saya wawancara Bu ya Bu Dokter. Saya sudah sama Bu Kader, juga ada beberapa orang, kita sudah ke sana, sudah sama Pak Lurah juga. Kita kemarin sudah melihat kondisinya ke sana, memang sangat mengkhawatirkan. Berarti sudah ditinjau langsung? Iya, kemarin saya sudah ke lokasi, sudah ke sana. Saya dapat laporan dari Bu Kader, dari para tetangga yang memang menyaksikan. Saya sama Pak Lurah langsung sekadar ke sana. Iya, memang kondisinya memprihatinkan Bu. Jadi anak ini dia komunikasinya kurang, karena memang termasuk disabilitas. Nah, sekarang lagi hamil 4 bulan ya Bu Kader. Jadi lagi hamil 4 bulan. Kemarin saya ke sana. Nah, makanya untuk ini saya memanggil maaf Panjenengan. Jadi nanti biar kita bisa edukasi ke masyarakat. Remaja-remaja di sini juga tadi undangannya kita banyak ya ke remaja. Ada berapa ya Bu Kader remaja yang kita undang tadi? Sekitar 50-an ada. Iya, jadi memang terima kasih sekali ya Bu. Terima kasih juga sama Bu Dokter. Nanti mau Panjenengan pemaparan. Langsung aja tanya sesi jawab mungkin ya, biar gampang. Nanti para kader atau remaja yang mau bertanya monggo. Tapi sebetulnya saya juga ingin bertanya dulu nih ya Bu ya, untuk mengawali biar nanti Bu Kader juga mau bertanya, nggak baru-baru ya Bu Kader ya. Tepatnya kita di sini sharing. Oke ya. Gini, saya tanya sama Bu Eka
sebenarnya seberapa penting sih ya Bu ya menjaga kewarasan seorang bumil yang memang mengalami kesehatan mental, contohnya seperti yang tadi sedang terjadi saat ini. Oh iya, Gitu. jadi sebagai apa ya, kita sebagai tenaga medis ya Bu ya, dan saya sebagai psikolog dan dokter tentu mempunyai peran masing-masing ya Bu Iya, ya. betul. Sebenarnya menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya ya Bu dengan menjaga kesehatan fisik pada ibu hamil ya, karena depresi, cemas, masalah kesehatan mental ini bisa membuat si ibu hamil ini jadi lalai, jadi lupa, tidak memeriksakan kesehatan kehamilannya itu ke bidan gitu. Jadi nantinya itu akan ibu hamil itu otomatis tidak bisa merawat dirinya sendiri, terus bahkan ibu hamil itu nanti larinya bisa mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol untuk meredakan stresnya itu gitu. Jadi kalau nanti kesehatan mentalnya itu tidak diperhatikan dengan baik, nanti takutnya itu akan berpengaruh juga ke janinnya gitu Bu. Jadi gimana caranya kita sebagai tenaga medis membantu membantu apa ya, mencari solusi itulah Bu ya, agar kesehatan mental ibu hamil itu tetap terjaga. Oh gitu, iya ya. Memang ini termasuk kasus yang sebetulnya lebih ke empati juga sih ya Bu ya. Terus bagaimana seorang ibu hamil yang memang mempunyai kesehatan mental, kita harus bisa mendukung supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang lebih fatal gitu ya Bu. Ya terus untuk penanganan ibu hamil sendiri Bu, yang kesehatan mentalnya itu terganggu bagaimana? Untuk penanganannya? Kalau untuk penanganannya itu diantaranya ya Bu ya, dari pihak keluarga lah dulu bisa apa, memberi dukungan kepada ibu hamil, terus membantu mencari informasi yang dibutuhkan selama hamil, apalagi kalau itu hamil pertama gitu ya Bu ya. Nah terus apa ya, diusahakan ibu hamil tersebut itu berada di lingkungan yang kondusif gitu. Jadi apalagi tadi yang dia kasusnya itu ibunya pemerkosaan ya Bu ya, jadi otomatis kesehatan mentalnya itu juga sangat terganggu ya. Jadi gimana caranya masyarakat itu terutama keluarganya ya, jangan mencemooh, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif. Terima kasih kepada pemerintah selaku psikolog Indonesia yang tadi sudah memberikan pemaparan yang sangat banyak. Semoga nanti bermanfaat buat kita ya. Nah sekarang saya kembali ke dokter nih, dokter spesialis jiwa. Dok, saya tanya boleh nih Dok ya. Sebetulnya apa sih Dok yang memicu kesehatan mental pada ibu hamil itu sebetulnya apa?
sebaiknya langsung mendapatkan pemeriksaan oleh psikolog atau psikolog. Ya nanti kalau misalnya itu boleh datang ke psikolog kalau mau lagi. Iya. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi nggak kalau kader? Sudah cukup. Terima kasih Dito atas jawabannya ya. Mungkin saya di sini bukan menambahkan ya, tapi karena saya di sini adalah sebagai bisa. Memang ya sebetulnya masalah kesehatan mental itu bisa dihubungkan dengan kejadian dan anak yang mendalam nanti juga akan terjadi tingginya tingkat malnutrisi dan stunting, tingginya diabetes, penyakit infeksi dan akan sering masuk ke rumah sakit serta menurunnya kelengkapan imunisasi anak. Hal tersebut juga berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, sosial, perilaku dan emosional anak. Makanya ketika nanti ada ibu hamil yang memang kesehatannya terganggu, saya di sini maaf sebagai ibu dan bisa, ayo kita sama-sama setuju ya, diratu ya betul ya Bu. Nanti kalau misal ini bisa berkolaborasi dengan psikologi juga. Nanti kalau misal ini bisa ketemu sama dokter spesialis juga, ya. Ada yang ditanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi apa ada ini Ibu? Kalau tamu undangan di sini tidak ada. Cukup ya. Korban kekerasan itu sangat perasaan ya. Kita sebagai tenaga medis bekerja sama ya Bu ya, Ya. karena memang pasti kesehatan mental remaja tersebut otomatis Sangat terganggu. Iya. Iya, itu kita juga harus dimaksimalkan ya Bu ya. Kalau kita di sini sudah mengadakan, maksudnya ada ya dari desa ini alhamdulillah sekali ya. Terima kasih sudah mengundang psikolog,